Menurut informasi yang dipublikasikan oleh situs Defense Security Asia pada 16 Oktober 2024, KD Maharajalela, kapal perang untuk Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, sedang dalam tahap pemasangan akhir di Lumut Naval Shipyard atau LUNAS. Kapal ini akan memasuki Harbor Acceptance Trial pada November mendatang yang akan diikuti oleh uji coba laut segera setelahnya. Ini adalah momen penting dalam proses panjang modernisasi Angkatan Laut Malaysia dengan KD Maharajalela menjadi kapal pertama dari 5 littoral combat ship yang direncanakan dalam proyek ini. Fase pengujian kapal KD Maharajalela diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 tahun dengan penyerahan resmi ke Angkatan Laut Malaysia dijadwalkan pada Agustus 2026. Pengujian ini termasuk evaluasi performa kapal di berbagai kondisi operasional. Selain KD Maharajalela, 4 kapal LCS lainnya juga sedang dibangun dengan pengiriman dijadwalkan selesai pada tahun 2029. Program ini adalah bagian dari upaya Malaysia untuk memodernisasi kekuatan angkatan lautnya guna memperkuat kehadiran dan pengaruhnya di kawasan perairan strategis. KD Maharajalela merupakan varian dari Gowin 2500 kelas buatan Naval Group dari Prancis. Kapal ini dikembangkan sebagai bagian dari konsep Second Generation Patrol Vessel atau Littoral Combat Ship. Dibandingkan dengan Gowin 2500 kelas, Maharajalela kelas memiliki tonase yang lebih besar, yakni 3.100 ton dan panjang 111 meter. Ini menjadikan kapal lebih kuat dan serbaguna dalam misi pertahanan laut, baik untuk patroli pantai maupun operasi tempur laut dalam. Proses pembangunan KD Maharajalela mengalami keterlambatan bertahun-tahun karena berbagai masalah teknis dan manajerial. Peluncuran kapal yang awalnya direncanakan berlangsung beberapa tahun lalu baru dapat dilakukan setelah mengatasi tantangan kompleks seperti keterlambatan produksi komponen dan kendala keuangan. Hal ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh Malaysia dalam menjalankan proyek pertahanan maritimnya, meskipun upaya untuk mempercepat proyek ini terus dilakukan. Yang menarik adalah peluncuran KD Maharajalela ini terjadi tak lama setelah galangan kapal swasta Indonesia, PT Daya Radar Utama berhasil meluncurkan 2 unit offshore patrol vessel 90 meter. Dibandingkan dengan KD Maharajalela yang mengalami keterlambatan selama bertahun-tahun lamanya, 2 kapal OPV 90 meter tersebut diselesaikan dalam waktu relatif singkat saja, yakni 3,5 sampai 4 tahun saja. Ini menunjukkan bahwa industri maritim Indonesia mampu menyelesaikan proyek besar dalam waktu yang efisien yang mampu memberikan persaingan positif di kawasan. Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia dalam pembangunan kapal perang menunjukkan perbedaan signifikan dalam manajemen proyek. Sementara proyek kapal Maharajalela Class menghadapi berbagai hambatan, keberhasilan PT Daya Radar Utama menyelesaikan kapal OPV 90M menunjukkan potensi industri galangan kapal Indonesia yang semakin kompetitif. Hal ini juga menegaskan pentingnya efisiensi dan manajemen yang baik dalam menyelesaikan proyek pertahanan maritim yang posisinya semakin krusial di tengah dinamika di kawasan. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Sampaikan komentar kalian di bawah.